Halo semuanya, selamat datang di analisa kita kali ini. Langsung aja, hari ini kita bakal ngebedah salah satu malam paling dramatis dan sejujurnya paling bersejarah di sepak bola Jerman baru-baru ini. Kita bakal ngelihat bareng-bareng secara taktis gimana Paderborn sukses menaklukkan raksasa Bundesliga Wolfsburg dengan skor 2-1 di babak perpanjangan waktu pada laga penentuan playoff degradasi. Siapin catatan kalian ya, karena di sini kita bakal ngebahas tuntas gimana sebuah rencana permainan yang udah disusun rapi bisa hancur berantakan cuma dalam hitungan menit. 29, coba bayangin, 29 tahun, itu angka yang luar biasa besar loh. Ini adalah rentang waktu tanpa putus, di mana Wolfsburg terus bertengger di kasta tertinggi kompetisi Jerman sejak tahun 1997. Mereka ini udah ngelewatin berbagai macam badai dan sukses ngebangun reputasi sebagai tim papan atas yang selalu hadir di sana. Tapi, hari ini, rekor luar biasa selama lebih dari 2,5 dekade itu resmi runtuh. Ini jelas bukan sekedar kekalahan biasa, ini benar-benar akhir dari sebuah era. Nah, untuk membedah momen monumental ini, kita bakal fokus ke 4 poin utama. Pertama, runtuhnya sang raksasa. Kedua, bencana 3 menit Mahele. Ketiga, dominasi statistik Paderborn. Dan yang keempat, reaksi pasca pertandingan. Oke, kita masuk ke poin pertama. Runtuhnya sang raksasa. Sebuah kisah nyata Daud melawan Goliat di era modern. Kalian pasti sering dengar istilah Daud melawan Goliat di sepak bola kan? Tapi duel yang satu ini benar-benar ngewakilin frasa itu 100%. Coba deh pikir, sejak promosi di musim 1996-1997, Wolfsburg itu belum pernah sekalipun ngerasain pahitnya degradasi. Nggak pernah, mereka itu udah ibarat institusi permanen di Bundesliga. Jadi, buat klub dengan sumber daya dan sejarah sebesar ini sampai akhirnya jatuh ke kasta kedua, wow, ini benar-benar gempa tektonik buat persepak bolaan Jerman. Dan yang bikin kegagalan ini kerasa makin ironis adalah kualitas pemain yang ada di lapangan. Kontrasnya tuh luar biasa. Ini bukan tim semenjana yang isinya pemain-pemain kurang pengalaman ya. Ini ibarat kapal mewah bertabur bintang kelas dunia. Ada nama-nama gede macam Christian Eriksen, Vinicius Souza, sampai Jesper Lindstrom. Talenta mereka elit, kualitas di atas kertas sangat mumpuni. Tapi secara kolektif, mereka benar-benar gagal nyelamatin kapal ini dari karang. Sekarang coba kita tarik mundur dan lihat data historisnya. Kalau kita lihat dari statistik ini, kekalahan Wolfsburg kerasa makin di luar nalar. Gini, tim dari kasta tertinggi itu udah memenangkan playoff dalam 6 edisi terakhir berturut-turut. Dominan banget. Sebaliknya, tim dari kasta kedua sebelum laga ini cuma sanggup menang 2 kali dalam 14 edisi terakhir. Secara probabilitas matematis, semuanya jelas berpihak ke Wolfsburg. Tapi ya, seperti yang kita semua tahu, sepak bola itu dimainkan di atas rumput hijau, bukan di atas kertas. Lanjut ke poin kedua, bencana 3 menit Mahele. Ini adalah peringatan keras betapa cepatnya momentum bisa berbalik arah. Saya selalu bilang di sepak bola itu momentum adalah rajanya. Dan momentum bisa berayun dengan sangat kejam. Perhatiin baik-baik rentetan peristiwa super cepat ini. Menit ketiga, Wolfsburg ada di atas angin. Pejetinovic nyetak gol brilian dari umpan tarik Adam Dagim. Semuanya kelihatan sempurna, rencana berjalan mulus. Tapi terus, 180 derajat berubah, kekacauan total. Menit 11, Joachim Mahele dapat kartu kuning. Dan cuma 3 menit berselang, bayangin, cuma 3 menit. Dia bikin tackle tinggi yang benar-benar ceroboh ke Mattes Hansen. Kartu kuning kedua, kartu merah. Kelar. Dalam sekejap mata, dari posisi unggul dan megang kendali permainan, mereka tiba-tiba harus main dengan 10 orang di laga hidup mati musim ini. Secara taktis, kartu merah ini benar-benar ngebunuh Wolfsburg. Kurang satu pemain maksa mereka buat ngerombak total rencana awal. Mereka harus ninggalin pola serangan build-up mereka dan terpaksa mundur ngebentuk blok pertahanan yang sangat-sangat dalam. Alih-alih ngedikte permainan seperti tim raksasa pada umumnya, mereka malah ngundang lawan buat neken. Dengan ngasih kendali lini tengah secara cuma-cuma ke Paderborn, Wolfsburg pada dasarnya lagi gali kuburan mereka sendiri buat sisa 100 menit ke depan. Masuk ke bagian ketiga, dominasi statistik Paderborn. Di sini kita bakal lihat bukti kuat kalau kemenangan ini murni karena sistem, bukan hoki. 39 percobaan tembakan berbanding 8. 39. Angka ini gila sih. Ini bukan sekedar nekan lawan, ini benar-benar sebuah pengepungan total. Perbedaan jumlah tembakan yang sangat jomplang ini ngegambarin dengan jelas betapa lini pertahanan Wolfsburg itu dibombardir habis-habisan, tanpa ampun, tanpa henti, dan sama sekali nggak dikasih ruang buat napas. Sekali lagi, Paderborn menang bukan karena kebetulan. Mereka menang berkat dominasi yang benar-benar sistematis. Buat kalian yang suka ngulik metrik analitik, angka expected goals atau XG ini benar-benar ngejelasin semuanya. XG ini kan ngukur seberapa besar kualitas peluang sebuah tim ya. Nah, Paderborn nyatetin XG luar biasa gede di angka 3,86.
Sementara Wolfsburg cuma 0,44. Sangat miskin peluang. Data ini ngebuktiin kalau dari 39 tembakan tadi, Paderborn emang terus-terusan nyiptain peluang emas berkualitas tinggi di dalam kotak penalti lawan sepanjang 120 menit, sementara Wolfsburg nyaris nggak ngasih ancaman yang berarti sama sekali. Coba kita urut rentetan gempurannya ya. Menit ke-38, Bilbija sukses nyamain kedudukan di tiang jauh. Masuk babak kedua, situasinya makin parah buat Wolfsburg. Paderborn nyiptain rasio tembakan 19 berbanding 1. 19 lawan 1 loh. Stefano Marino sempat buang 2 peluang emas, terus tembakan Sebastian Klaas ngebentur mistar gawang. Pertahanan Wolfsburg terus-terusan dikurung, sampai akhirnya puncaknya di menit ke-100 babak perpanjangan waktu, Kapten Paderborn Lauren Curda muncul di tiang jauh dan ngelepasin tembakan penentu yang ngebunuh sisa-sisa perlawanan Wolfsburg. Dan akhirnya, kita masuk ke bagian keempat, reaksi pasca pertandingan. Mari kita turunkan sedikit temponya dan melihat sisi emosional dari momen ini. Setelah kita ngebahas peperangan taktik yang intens dan data statistik yang dingin tadi, kita nggak boleh lupa sama elemen emosional di balik sistem promosi degradasi ini. Ada sebuah kutipan singkat tapi kerasa sangat menyesakkan dari Diego Benalio, salah satu petinggi Wolfsburg. Dia cuma bilang, "Saya hanya merasa hampa." Sederhana, tapi kata-kata itu sukses ngerangkum duka seluruh kota. Bayangin aja, klub raksasa yang nggak pernah turun kasta sejak 1997, sekarang harus terbuang dari kompetisi kasta tertinggi. Beban dari kegagalan itu benar-benar perekam jelas di dalam keputusasaan kalimat tersebut. Tapi di sisi lain, coba tebak suasana di ruang ganti Paderborn. Kontrasnya luar biasa. Dennis Seyman dari Paderborn teriak, "Malam ini kita semua adalah penggila pesta." Ini adalah wujud euforia murni. Setelah 6 tahun seolah diasingkan dari kasta tertinggi, kegembiraan menembus Bundesliga meledak begitu aja. Semua kerja keras, kedisiplinan taktis, dan keberanian mereka buat nyerang habis-habisan malam ini benar-benar terbayar lunas. Jadi, satu hal paling penting yang bisa kita petik dari analisa ini adalah di sepak bola modern, sejarah masa lalu yang megah sama sekali nggak bisa ngejamin masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, dengan skuad bertabur bintang yang mereka punya, akankah Wolfsburg langsung merangsek naik lagi ke kasta tertinggi musim depan? Ataukah malam ini justru bakal jadi babak pertama dari mimpi buruk berkepanjangan di kerasnya kasta kedua Bundesliga? Menarik buat kita tunggu. Terima kasih udah ngikutin bedah taktik kali ini, sampai jumpa di analisa selanjutnya.